Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali jumpa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 17 Oktober 2024. Bersama saya Muhammad Azim Nasution Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 4 orang pelaku terduga pengedar narkoba yang membawa sabu-sabu dengan berat 40 kg. Pada penangkapan tersebut, petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Inilah rekaman video yang memperlihatkan aksi para petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menjarak satu unit mobil berwarna putih. Di dalamnya terdapat pelaku pengedar narkoba. Pada video tersebut, petugas terpaksa menembak ban mobil pelaku karena berusaha kabur dari kejaran petugas. Setelah berhasil diberhentikan dan digeledah, petugas langsung menangkap para pelaku dan didapati puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terbongkarnya kasus peredaran narkoba ini berawal dari laporan yang diterima terkait adanya mobil yang membawa narkoba di daerah Tugu Kuning, Medan Johor. Setelah menerima laporan tersebut, personel melakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri mobil berwarna putih yang teridentifikasi membawa narkoba. Personel lalu mendekati sasaran, namun mobil target melarikan diri ke arah Jalan Brigjen Katamso hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Melihat mobil yang dikemudikan kabur, personel menembak ban mobil dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, personel mengamankan para pelaku ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih mendalam. Pada penangkapan ini, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada 4 pelaku karena berusaha melawan para petugas. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai dan kemudian hasil penyelidikan sehingga mereka tertangkap. Mereka merupakan target dari Direktorat Narkoba. Diketahui target ini berada di daerah Titik Kuning yang kemudian dilakukan penyelidikan. Tim melakukan upaya membuntuti daripada ciri-ciri dan identifikasi yang sudah didapatkan, baik ciri orang maupun kendaraan yang mereka gunakan. Pemirsa, mengaku sebagai aparat kepolisian, kawanan perampok berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Langkat yang bekerja sama dengan Ditreskrimum dan Ditintelkam Polda Sumut. Berhasil, pelaku perampokan yang kerap menjalankan aksinya di seputaran Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Selabat, Kabupaten Langkat kemarin siang, berhasil ditangkap aparat kepolisian Langkat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur truk bermuatan 10 ton beras dengan menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Penangkapan terhadap AP alias Tian yang merupakan pelaku perampokan truk bermuatan 10 ton beras di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Lintas Sumut. Pelaku berhasil dilumpuhkan petugas di lokasi persembunyian di Kabupaten Lubuk Pakam dan sempat melakukan perlawanan serta berusaha kabur saat dilakukan penangkapan oleh petugas gabungan. Kasih Humas Polres Langkat AKP Rajendra Kusuma mengatakan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada hari Selasa 24 September 2024 lalu, di mana pada saat truk bermuatan sekitar 10 ton beras asal Aceh dengan nomor polisi 8454 EV yang dikemudikan Lodinato berhenti di salah satu rumah makan di Jalan Lintas Sumut Aceh, tepatnya di Kecamatan Stabat. Saat truk berhenti, kemudian sopir truk didatangi 4 orang pelaku yang mengaku sebagai petugas kepolisian dengan melakukan interogasi dan mengacungkan senjata api rakitan ke arah korban. Kemudian pelaku beserta sopir dan mobil truk dibawa masuk ke jalan tol menuju Medan dan kemudian korban disekap dan dilemparkan pelaku di pinggir jalan tol. Korban membawa beras
menggunakan full diesel. Pada saat parkir di rumah makan tersebut, sebelum mematikan mesin, si korban didatangin 3 orang pelaku mengaku petugas. Pelaku dikap, ditutup matanya dan diikat tangannya ke belakang dan diturunkan di jalan tol. Dan pelaku membawa beras dan truk tersebut sekitar 10 ton dibawa ke arah Medan. Tersangka kita amankan 1 orang berinisial AP bersama barang bukti diamankan di Polres Langkat. Dari 4 orang pelaku, polisi berhasil mengamankan salah seorang diantaranya AP alias Tian yang merupakan otak pelaku tindak kejahatan dan pemilik senjata rakitan. Sementara 3 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ya, pemirsa, tim unit reaksi cepat URC Reskrim Polsek Patumbak menangkap 7 orang pelaku geng motor yang merampas motor milik warga saat melakukan konvoi di jalan. Dari 7 yang ditangkap, 4 merupakan masih di bawah umur. Inilah rekaman video detik-detik personel unit Reskrim Polsek Patumbak bersama tim URC menangkap salah seorang terduga pelaku geng motor yang merampas 1 unit sepeda motor milik warga. Pada video tersebut memperlihatkan salah satu pelaku tidak berkutik saat ditangkap. Dari 7 orang yang diamankan, 4 masih di bawah umur. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan didampingi Kapolsek Patumbak Komfol Faidir mengatakan para tersangka merupakan kelompok geng motor kerap berbuat keresahan di jalan raya. Gideon menyebutkan dalam aksinya para tersangka yang menggunakan kendaraan sepeda motor melakukan aksi konvoi di jalan raya, kemudian melakukan aksi pencurian berupa 1 unit sepeda motor. Saat melakukan aksinya, para tersangka membawa berbagai senjata tajam yang sudah dimodifikasi. Para pelaku diamankan di tempat yang berbeda berawal dari pengembangan 2 orang anggota geng motor yang berhasil diamankan sebelumnya. Tabes Medan yang melakukan pengungkapan terhadap aktivitas geng motor yang kemudian berujung pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan sepeda motor. Saya hanya ingin memastikan dari Polres dan dari Polsek gerakannya sama, iramanya sama, kita semua melakukan penindakan tegas terhadap geng motor. Ya, kan memberikan nama, misalnya ini adalah SMP, Setan Malam Berdarah. Jadi namanya kan sudah menunjukkan bahwa aktivitasnya tidak baik. Lalu dari hasil penindakan itu ada 7 orang tersangka dan 4 diantaranya adalah anak di bawah umur. Karena itu tidak kami sampaikan di depan. Di informasi lainnya, pemirsa, aksi tawuran antar pemuda kembali pecah di Bagan Deli Belawan. Aksi saling lempar batu sampai merusak rumah warga terjadi hingga menyebabkan kepala seorang bayi terkena lemparan batu. Sambil menghadap pintu serta jeritan minta tolong dan tangisan pemilik rumah Fitri Nasib, 45 tahun, ini pecah saat salah satu kelompok pemuda yang terlibat dalam tawuran mencoba masuk dan merusak rumah miliknya di Jalan Ujung Tanjung Pasir, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. 2 kelompok pemuda, yakni pemuda Ujung Tanjung Pasir dengan pemuda Gang Bilal dan Proyek terlibat tawuran saling serang dengan batu dan senjata tajam hingga merusak rumah warga. Mardiah, salah seorang ibu rumah tangga, sempat mengaku sangat resah dengan tawuran yang terjadi setiap hari. 2 kelompok pemuda tak hanya saling serang dengan batu dan sajam, namun juga menggunakan panah modifikasi yang busurnya terbuat dari paku. Bahkan bayi yang masih berusia 2 tahun terluka di bagian kepala karena terkena lemparan batu yang nyasar. Tanahku, yang punya tanah itu. Jadi saya nampak anak-anak itu udah naruh kelewang. Hati-hati kalian, itu kelewang udah ada di situ. Gak apa-apa Bu, kami kerja. Ada terus datang aja orang tuh nyerang kemari. Dari malam pertama dihajar orang nih. Ini penyebab tawurannya apa, Bu? Gak tahu kami Pak, permasalahannya entah apa. Setiap hari nih? Setiap malam. Malam pagi. Asal jam maghrib dan mencekam lah kami dah. Dan tenang kami dah. Hidup juga bisa. Anak-anak kecil kena batu. Yang di dalam kena paku. Panah. Panahnya dari paku orang tuh buat. Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara dapat menindak tegas pelaku tawuran yang semakin meresahkan warga tersebut.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Belasan kali beraksi hingga berulang kali masuk bui, petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota membekuk perampok kambuhan yang kerap menjamret di wilayah Kota Medan. Petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku dengan timah panas karena berupaya kabur dan melawan saat dibekuk para petugas. Pada rekaman video amatir memperlihatkan saat petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota membekuk seorang tersangka pelaku penjamretan yang meresahkan warga Kota Medan di kawasan bantaran Sungai Semati Medan Maimun. Tersangka yang didapati berada di kawasan bantaran sungai berupaya kabur dari kejaran petugas dengan menceburkan diri ke sungai. Namun karena kesiapsiagaan petugas, tersangka akhirnya dapat ditangkap. Tersangka Bobi Pulungan alias Bobi Tato tidak berdaya usai petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota melumpuhkan kedua kakinya. Setelah kembali melakukan perlawanan dengan menendang petugas saat akan diamankan, dari data kepolisian, Bobi merupakan residivis dengan belasan kaki melakukan aksi jambret di wilayah Kota Medan. Ia bahkan beberapa kali keluar masuk bui atas kasus yang sama. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvi Triansi mengatakan kini polisi masih memburu seorang tersangka lagi yang telah berstatus DPO. Pada kasus tersebut, tersangka melakukan aksi penjambretan satu handphone di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan menjambret kalung emas di kawasan Jalan Sutrisno. Ia mengaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba. Terharu. Sudah residivis 3 kali masuk penjara, dan terakhir dia melakukan aksi di wilayah Kabupaten Medan Kota yaitu di Jalan Katamso, mencuri handphone dan perhiasan salah satu rekan hidup. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP terkait pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian handphone di toko parfum di kawasan Medan Marelan terekam CCTV toko. Pelaku berhasil membawa kabur handphone karyawan toko yang dicas saat korban tengah istirahat. Dalam rekaman CCTV dari toko parfum Bali yang berada di Pasar 3 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, terlihat seorang pemuda pelaku pencurian masuk ke dalam toko. Pelaku sempat duduk di dalam toko selama 5 menit dan akhirnya mengendap masuk ke kursi tempat salah seorang karyawan istirahat, mencuri 1 unit handphone yang sedang dicas dan berhasil kabur. Ali, pemilik toko parfum, mengatakan tak hanya aksi pencurian terjadi di toko parfum miliknya, namun sejumlah preman juga sering datang meminta uang dengan modus uang kebersihan. Yang kehilangan apa, Bang? Handphone, Bang. 1 buah handphone. Handphone ya. Jadi katanya juga di toko itu sering juga, Bang, ada Iya, kejadiannya. sering. Sudah ada beberapa kali sebelumnya seperti itu. Itu sebelumnya parfum juga, handphone juga hilang. Ke polisi? Enggak. Ikhlas dia lapang dada. Ikhlas dia lapang dada. Meski tidak melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian, namun korban dan pemilik toko berharap agar masyarakat lebih waspada terhadap aksi pencurian serupa yang sering terjadi di Kota Medan. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Karokan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Dan tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, seekor buaya liar masuk ke pemukiman warga di Dusun Paret Minyak, Desa Aekorsi, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, membuat warga, terutama orang tua yang memiliki anak kecil, menjadi cemas. Inilah video dokumen dari warga saat seekor buaya liar muncul dan berjemur di pemukiman perumahan warga. Berkemunculan buaya sejak sepekan belakangan ini karena naiknya permukaan air sungai di musim penghujan. Seekor buaya liar jenis Gharial gavialis dengan panjang 2 meter kerap muncul di pemukiman sungai dan berjemur di tepi sungai dan jalan lintas utama desa. Salah seorang warga, Ade Sanjani, mengatakan penampakan kemunculan buaya di permukaan air sungai merupakan biasa. Namun baru kali ini seekor buaya naik ke pemukiman perumahan warga, hingga membuat warga yang memiliki anak kecil menjadi cemas karena sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka.
Kalau tindakan sudah ada semenjak 2 hari terakhir kemunculan buaya. Tapi buayanya kan niatnya untuk ditangkap ya atau dipindahkan. Iya. Tapi saat ini belum juga bisa ditangkap. Dan kalau bisa ya nggak keluar rumah, di dalam aja. Gitu. Sekretaris Desa Ekorsik Fauji mengatakan bahwa sungai atau lebih kenal dengan nama parit lubuk buaya meskipun merupakan habitat berkembang biaknya buaya, hingga saat ini belum ada warga yang menjadi korban. Namun ternak milik warga seperti sapi angsa sudah sering menjadi korban. Sering timbulnya buaya agar supaya lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan jangan pernah menyakitin buaya pada saat nantinya timbul, karena agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sini kami juga sudah konsultasi dan juga sudah koordinasi kepada pihak kecamatan dan juga Kapolpos, bagaimana nantinya ini kami ke depannya. Ya mudah-mudahan kalau dari kami sih, kalau nanti air ini turun pasti buaya itu udah gak bakalan timbul lagi. Ini sejak Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. 3 personel tim SAR dilaporkan hilang pada Rabu kemarin saat melakukan pencarian korban hanyut di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Insiden terjadi saat tim Basarnas Medan melakukan pencarian korban yang diduga hanyut di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Korban Jeff Lenta Sebayang, warga Desa Gunung Tiga Binanga, dikabarkan hilang sejak Senin malam oleh keluarga. Dari informasi yang diterima, Jeff Lenta berpamitan kepada istrinya untuk menjala ikan di Sungai Laubiang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi, ditemukan sepeda motor milik korban. Kemudian dilanjutkan olah TKP dan pencarian oleh personel Polsek Tiga Binanga. Rabu kemarin tim SAR diterjunkan bersama masyarakat menyusuri aliran Sungai Laubiang. Namun naas saat melakukan penyisiran sungai, perahu karet yang digunakan tim SAR terbalik akibat menghantam kayu di sungai yang arusnya cukup deras. Dari 4 anggota tim SAR, 1 orang yang berhasil selamat, 3 orang lainnya hanyut dan masih dinyatakan hilang. Kapolsek Tiga Binanga Ibtu Solo Bangun lalu melakukan koordinasi untuk pencarian tim SAR yang hilang sampai ke Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Namun sampai Rabu malam, 3 anggota tim SAR yang hilang masih belum ditemukan. Basarnas Medan kembali mengirimkan tambahan personel dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Karo untuk pencarian selanjutnya. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Karo merusak 120 hektar lahan pertanian dengan perkiraan kerugian mencapai miliaran rupiah. Cuaca ekstrim dan hujan deras sepekan terakhir berdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Juhar dan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, mengakibatkan lahan pertanian rusak, diterjang material longsor, dan terendam banjir. Genangan air tak kunjung surut karena hujan masih terus terjadi. Petani mengalami kerugian akibat tanaman rusak dan gagal panen. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Michael Purba, mengatakan data sementara sebanyak 120 hektar lahan pertanian yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Kerugian materi di sektor pertanian ini diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan status tanggung darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Saat ini masih melakukan pendataan seluruh kerusakan lahan di tanaman yang dialami para petani untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintahan provinsi dan juga pemerintah pusat. Tentunya kita mau menyelesaikan dulu sampai situasi normal, situasi lahan pertanian, karena sampai kemarin sore curah hujan masih tinggi sekali. Mudah-mudahan cuaca akan lebih baik lagi, jadi tidak berakibat lebih fatal lagi untuk lahan pertanian kita. Tapi untuk pendataan ini kita gunakan untuk perencanaan kita ke depannya. Untuk bagaimana kita menyiasati untuk bantuan kepada kelompok-kelompok tani kita. Sampai sekarang ini memang kita mengakui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karo itu sangat terbatas. Tapi hari ini juga kita sudah menyiapkan proposal-proposal kepada Dinas Pertanian Provinsi dan juga dirjen-dirjen di Kementerian Pertanian. Pemirsa, 1 unit rumah warga yang berada di atas laut di Kelurahan Pasar Belakang ambruk ke dalam laut usai dihantam gelombang tinggi. Beruntung peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Sangat besar, bro.
Sesaat sebelum kejadian berlangsung, pemilik rumah beserta keluarganya langsung keluar menyelamatkan diri. Menurut pengakuan pemilik rumah, ambruknya rumah tersebut ke dalam laut terjadi pagi tadi akibat dihantam oleh gelombang tinggi yang disertai angin kencang secara terus-menerus. Pemilik rumah mengaku bahagian rumah yang pertama ambruk ke dalam laut, yakni jembatan yang berada persis di depan rumah dan kemudian disusul dengan beberapa tiang penyangga rumah pada bagian belakang dan tengah mulai terlihat patah. Warga sekitar dibantu aparat kepolisian Polres Kota Sibolga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi barang-barang milik korban dari dalam laut. Untuk sementara pemilik rumah beserta keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat sembari mengumpulkan barang-barang yang sempat tercebur ke dalam laut. Pemirsa, upaya mengatasi banjir di 3 desa di Kecamatan Siabu Mandailing Natal harus dilakukan normalisasi sungai Batang Gadis dan memperbesar alur sungai di Lompatan. Banjir langganan yang kerap melanda Desa Muara Batang Angkola, Desa Huta Godang Muda, dan Desa Tanjung Sialang di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal akibat luapan sungai Batang Gadis dan sungai Muara Angkola. Luapan sungai terjadi akibat naiknya debit air kedua sungai yang menyebabkan terjadinya banjir ke pemukiman dan lahan pertanian warga hingga mencapai 1 meter. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan abrasi tanah hingga ke permukiman warga, harus dilakukan normalisasi sungai sepanjang 5 km dari pemukiman warga dan memperluas aliran sungai di lokasi pertemuan 2 anak sungai di Lompatan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal akan mengkaji upaya mengatasi bencana banjir di Desa Muara Batang Angkola. Kemudian langkah kedua untuk pelebaran Lompatan, itu yang diperkirakan, yang direncanakan bisa melalui pakai Ciksamer, ada sekitar 400 meter. Itu yang solusi yang mungkin yang kita tawarkan. Dari informasi dari BMKG, ini cuaca hujan ini masih terus menurun. Dan belum ada informasi dari BMKG akan berganti musim, belum ada. Warga berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk melakukan normalisasi kembali aliran sungai Batang Gadis. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Sebanyak 8 kendaraan bermotor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Sentang, Kota Kisaran, Asahan melibatkan 2 unit truk, 5 unit mobil, dan 1 sepeda motor. Kecelakaan bermula saat terjadi antrian panjang kendaraan dari arah Rantau Perapat menuju Medan, tepatnya di perlintasan kereta api, sehingga kendaraan berjalan perlahan. Tiba-tiba 1 unit truk tronton menabrak truk di depannya, kemudian beruntun menabrak sepeda motor dan 5 unit mobil. Akibatnya sepeda motor terjepit di antara truk dan juga mobil. Beruntung pengendara sepeda motor bernama Sarmen sempat melompat dari sepeda motornya dan hanya mengalami luka ringan saja. Akibat kecelakaan beruntun tersebut menyebabkan arus lalu lintas sempat macet. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan agar tidak menghambat arus lalu lintas. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani oleh unit penegakan hukum Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan supir truk tronton yang tidak konsentrasi saat mengemudi. Kemudian itulah nggak tahu tiba-tiba langsung buam, langsung terpental saya. Itulah sempatlah sangkut-sangkut juga kaki nyuruh di bawah mobil yang parkir di sini tadi tempel ban. Kalau enggak ya alhamdulillah. Sepeda motor ikut terjepit atau gimana bang? Terjepit tadi bang. Itulah dipinggirkan orang abang-abang supaya bisa pinggir lewat ya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemarin meresmikan Gedung Riset Geonomik Pertanian dan Herbal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Selain untuk menciptakan bibit unggul, tanaman hortikultura kawasan ini akan menjadi laboratorium pengembangan tanaman herbal.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, serta penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni kemarin meresmikan Gedung Riset Genomik Pertanian dan Herbal di Humbang Hasundutan. Pusat Riset Genomik Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Sumatera Utara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional yang dibangun sejak tahun 2021 dan dikelola oleh Institut Del. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, selain untuk menciptakan bibit unggul tanaman hortikultura, kawasan ini akan menjadi laboratorium pengembangan tanaman herbal. Dalam pengembangan kawasan ini juga pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak luar seperti dari Beijing Genomic Institute yang telah berhasil memproduksi obat-obatan herbal sendiri dari tanaman langka. Di lokasi saat ini ditanami tanaman herbal dan berbagai macam tanaman langka Indonesia di tanah seluas 500 hektar. Kawasan ini juga menjadi tempat pengembangan tanaman herbal menggunakan teknologi genomik atau rekayasa genetik dengan tujuan menghasilkan obat-obatan herbal yang sesuai standar. Sementara itu, berdasarkan data riset tumbuhan obat dan jamu oleh Kementerian Kesehatan, terdapat 32.013 ramuan pengobatan tradisional dan 2.800 spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi sebagai tumbuhan bahan obat-obat tradisional. Perubahan iklim sekarang ini nyata kita rasakan, dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara sekarang ini, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun. Hanya beberapa bulan, sulit sekarang ini diprediksi dan dihitung, sehingga menyebabkan produksi pangan di semua negara, hampir semua negara turun. Dan ketakutan dunia adalah nantinya terjadi krisis pangan. Kita beralih ke Kota Binjai. Pemirsa, pemerintah Kota Binjai kembali melakukan renovasi gedung Balai Kota Binjai dengan menelan anggaran lebih dari 1,8 miliar rupiah. Beberapa bagian gedung Balai Kota Binjai direnovasi berupa perbaikan di sejumlah areal gedung yang mengalami kerusakan. Perbaikan ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kemko Binjai menggunakan sumber anggaran senilai 1,8 miliar lebih. Kabid Cipta Karya Pemko Binjai Royto Marta Dinata Sihombing menjelaskan, untuk pengerjaan di gedung utama yaitu Aula Balai Kota, pihaknya melakukan perbaikan gedung secara keseluruhan, memperbaiki atap yang bocor dan mengganti lantai menggunakan bahan granit dan pengecatan. Pihaknya juga mengganti seluruh pintu dan merapikan kabel-kabel di gedung tersebut, membuat parit kecil agar halaman gedung tidak tergenang air ketika hujan deras. Sedangkan untuk beberapa gedung lainnya, yakni gedung B, C, dan D, juga dilakukan pengerjaan penyisipan, yakni perbaikan pada plafon dan mengganti atap yang sudah bocor. Mengingat usia gedung yang sudah tua dan butuh permajaan, hingga gedung sebagai tempat Wali Kota Binjai berkantor tidak lagi tampak kumuh dan tidak terawat. Terlihat beberapa pekerja sedang sibuk memasang lantai granit di gedung Aula Utama Balai Wali Kota Binjai. Sementara pekerja lain yang bekerja memperbaiki plafon dan mengganti atap yang sudah bocor. Pagu anggaran yang digelontorkan dalam proyek rehabilitasi Balai Kota Binjai yaitu 1.800.180.187.38 miliar rupiah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Binjai tahun 2024. Proyek ini dikerjakan oleh CV Asia Pratama Indotech dengan waktu pelaksanaan 100 hari kerja. Dia perbaikan gedung terdiri dari perbaikan atap, dan atap keseluruhan, penggantian lantai yang tadinya lantai udah lama dan pakai karpet, kita gunakan granit, pergantian pintu, kamar mandi dan lain-lain, perapian kabel. Terus untuk yang gedung lainnya kita sisip atap dan pengecatan.
Pemirsa, bendungan Lau Simeme yang berada di Kecamatan Sibirwir memiliki multifungsi untuk kepentingan masyarakat. Namun di balik manfaat yang besar tersebut, ganti rugi tanah bagi masyarakat masih belum sepenuhnya tuntas. Tanah yang digunakan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme yang memiliki luas 125 hektar tersebut berasal dari masyarakat dan diakui oleh warga pemilik tanah. Ganti rugi yang dijanjikan oleh pihak terkait hingga saat ini belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Salah seorang warga pemilik tanah di kawasan Lau Simeme, Kecamatan Sibirbiru, Kabupaten Deli Serdang, Sadan Tarigan mengaku hingga saat ini belum menerima ganti rugi yang dijanjikan pihak pengembang. Sadan Tarigan mengatakan ia dan warga lainnya sangat bangga adanya pembangunan bendungan Lau Simeme karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Namun di balik itu, ia berharap kepada pemerintah agar menyelesaikan ganti rugi yang masih tertunda dengan pemilik tanah untuk pembangunan Lau Simeme. Iya, kami sangat bangga sekali, Pak. Ya, kami bersyukur sekali karena didatangi oleh suatu kepala negara di desa kami. Kami belum pernah menikmati, ya. Baru kali ini bahwa saat kedatangan kepala negara di desa kami, Pak. Ya, kami sebagai masyarakat biasa, Pak, ya. Nah, alam ya, kami sebenarnya banyak keluhan kami sebenarnya atas bendungan ini, Pak. Ya. Kenapa? Ya, sementara lahan kami belum selesai. Ya. Sampai sekarang ini kami belum menerima ganti ruginya. Berapa? Dia kan dihargai dengan harga yang tidak wajar lah gitu, Pak. Berapa tidak wajarnya? Ya, artinya kami kan diterima hanya 15.000, ya 25.000. Tidak sama semua. Jadi kami kan keberatan, Pak. Sementara kami dalam proses sekarang. Sementara kan proses sekarang belum selesai. Nah, tapi inilah sudah diresmikan. Ya, sekarang kan kami kan pemerintah kan menyatakan bahwa kami ada upaya hukum. Kami laksanakan upaya hukum sekarang. Nah, tapi belum selesai sekarang, belum ketuk palu. Ya, sekarang kan tidak terkait lah. Ya. Jadi tentu kami kan merasa dirugikan di sini, Pak. Sebenarnya selesaikanlah dulu, Pak, permasalahan kami ini supaya kami kan soalnya kan pembangunan kan untuk ya, rakyat. Ya, jadi seharusnya kami ini disejahterakanlah dulu, Pak, ya, supaya kami bisa menikmati memang pembangunan ada di desa kami ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang prosedur dan format asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dilaksanakan melalui simulasi di ruang guru Laboratorium Komputer SD Negeri 1736333 Porsea, Kabupaten Toba. ANBK pertama ini diperuntukkan kepada siswa kelas 5 dalam menghadapi ujian resmi yang akan datang. Kepala Sekolah SD Negeri 1736333 Porsea, Batu Intan Tabubolon menyatakan bahwa pihaknya ingin siswa lebih siap dan percaya diri saat mengikuti ANBK. Simulasi ini memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana ujian dilakukan secara daring nantinya. Selama simulasi, siswa dibekali informasi mengenai teknis pelaksanaan ujian, termasuk cara menggunakan perangkat komputer dan menjawab soal secara online. Para guru juga mendampingi siswa untuk memberikan bimbingan dan menjawab pertanyaan yang muncul selama proses simulasi. Dengan diadakannya simulasi ANBK SD Negeri 1736633 Porsea menunjukkan komitmennya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan akademik dan memastikan mereka siap untuk mencapai hasil yang optimal dalam ujian yang akan datang. Instrumen yang pertama asesmen kompetensi minimum, AKM literasi dan numerasi. Yang kedua survei karakter, jadi karakter anak-anak didik kita itu disurvei melalui ANBK. Kemudian survei lingkungan belajar, jadi dalam ANBK ini juga lingkungan belajar juga disurvei. Jadi nanti dengan tes-tes tersebut anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan juga tentang karakter-karakter anak bagaimana di sekolah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal menggelar operasi Zebra Toba tahun 2024 di pos kota Penyambungan. Puluhan pengendara yang melanggar aturan ditilang secara manual. Operasi Zebra Toba tahun 2024 dimulai sejak 14 hingga 27 Oktober mendatang, bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan tertib masyarakat dalam berlalu lintas. Penindakan dilakukan secara preventif, memberikan edukasi secara langsung maupun melalui stiker himbauan kepada masyarakat pengendara. Penindakan juga dilakukan bagi pengendara yang melanggar aturan dalam berlalu lintas. Pada hari kedua razia, petugas berhasil menindak puluhan kendaraan yang tidak mematuhi
mematuhi aturan berlalu lintas. Metode pemberian sanksi kepada pengendara dilakukan dengan cara manual. Pelanggaran yang banyak ditemukan saat razia mulai dari tidak memakai helm, anak di bawah umur, tidak melengkapi surat-surat, dan bahkan berboncengan melebihi kapasitas. Di mana untuk operasi ini dilaksanakan menyeluruh seluruh Indonesia. Saat ini untuk pelanggar yang kita temukan di wilayah kami lakukan penindakan terhadap pelanggar yang pengendara yang tidak memakai helm, kemudian ada juga yang berboncengan 3, ada juga pengendara yang di bawah umur, dan pelanggaran lainnya. Bukan kegiatan hunting terhadap para pelanggar yang kasat mata yang tidak menggunakan helm dan pelanggaran lainnya. Selain melakukan razia zebra toba, petugas juga melakukan kegiatan preventif di seputaran jalan protokol untuk memantau pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Kita ke Padesempuan pemirsa. Operasi Zebra 2024 Polres Padesempuan bagikan helm kepada pengendara. Operasi Zebra yang dilaksanakan mulai 14 hingga 27 Oktober dalam rangka pengamanan Kaptipmas jelang pelantikan Presiden terpilih. Pembagian helm ini pada pengendara baik roda 2 dan becak motor di Padesempuan dibagikan kepada pengendara yang melintas di jalan. Pembagian helm ini sekaligus memberikan edukasi kepada pengendara agar selalu taat berlalu lintas dengan tetap menggunakan helm sebagai pelindung dan keselamatan pengendara. Operasi Zebra 2024 ini dilakukan dengan sasaran operasi kepada pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol dan pengemudi di bawah umur, Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayatna mengatakan operasi Zebra 2024 melibatkan instansi TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Padang Sidempuan. Kegiatan ini juga untuk kesiapan pelantikan Presiden. Pemirsa, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Serdang Bedagai saat ini berbenah dalam memajukan olahraga rekreasi di masyarakat dengan tetap membangkitkan olahraga tradisional seperti halnya silat dan olahraga yang tentunya menghimpun ibu-ibu seperti senam dan petualangan bagi anak muda. KORMI Serdang Bedagai saat ini telah dilantik oleh Ketua KORMI Provinsi dengan susunan pengurus terdiri dari Ketua Marwan Ali Nasution, Sekretaris Fakhrudin, dan Bendahara Fitri Nursanti. KORMI Sergai dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan dukungan dari seluruh pengurus dan masyarakat. Optimis mampu menciptakan banyak inovasi baru dalam olahraga di Kabupaten Sergai, terlebih olahraga tradisional seperti halnya silat. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan event dari setiap desa yang ada sehingga masyarakat merasa terhibur dan menjadi tontonan yang menarik dan juga berdampak positif. Banyak hal inorga yang ada di dalam KORMI ini. Yang pertama mungkin ibu-ibu senam-senam, udah itu juga ada olahraga petualangan, ada juga olahraga yang sifatnya tradisional. Jadi tiga komponen ini juga kalau ini digerakkan secara masif, maka nanti Indonesia Bugar 2045. Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Sumatera Utara Baharudin Siagian berharap KORMI Sergai dapat mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dengan menaungi 10 inorga dengan cabang olahraga yang menarik masyarakat seperti halnya senam voli, petualangan, dan olahraga tradisional lainnya. Ya, pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Edi Rahmayadi melakukan kunjungan kampanyenya ke sejumlah tempat yang ada di Serdang Bedagai. Salah satu kunjungannya berada di kantor DPC PDI Perjuangan. Pada kegiatan ini, Edi menyampaikan sejarah berdiri partai yang mendukungnya saat ini. Kampanyenya kunjungan Cagupsu nomor urut 1 Edi Rahmayadi ke sejumlah tempat yang ada di Sergai dilakukan dengan bertatap muka kepada warga. Masyarakat Sergai menyampaikan program kerjanya jika dapat melanjutkan pekerjaannya pada periode pertamanya. Edi juga mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan yang disambut Ketua DPC Dharma Wijaya. Pada kesempatan tersebut, Edi menceritakan sejarah berdirinya partai PDIP yang saat ini mendukungnya pada periode kedua. Pada saat menjabat periode pertama,
sejumlah pekerjaan rumah tangga yang belum rampung akan dibenahi pada periode kedua. Untuk itu, segenap susunan organisasi partai kiranya mampu bergerak sampai ke akar rumput. Edi juga menyampaikan proses kampanye merupakan kegiatan untuk menyampaikan visi misi sampai kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak ragu untuk memilih Edi Hasan. Pemirsa, usai melaksanakan kampanyenya di kawasan Karo, lalu Pak Barat, calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution kembali kampanye di kawasan Tebing Tinggi. Dalam kampanyenya, ribuan masyarakat antusias dalam menyambut suami dari Kahiyang Ayu. Masyarakat Tebing Tinggi solid memenangkan Bobi Nasution Surya dalam kontestasi Pilgub pada 27 November mendatang. Terlihat bagaimana semangatnya dan antusias ribuan masyarakat menyambut Bobi Nasution ketika menghadiri kampanye di lapangan sepak bola Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada Senin siang. Berbagai poster bertuliskan kata-kata menarik menambahkan semarak suasana kampanye tersebut. Tidak hanya sampai di situ, sejumlah warga juga rela mencukur rambutnya bertuliskan angka 1 dan membentuk huruf bertuliskan Bobi. Hal ini membuktikan warga Tebing Tinggi solid memenangkan Bobi Surya pada Pilgub tahun ini. Mereka juga menaruh harapan besar kepada Bobi untuk membawa Sumut yang lebih baik lagi. Bobi sendiri mengungkapkan Pilgub ini bukan hanya sekedar memilih sosok, tetapi lebih kepada menaruh harapan kepada seseorang untuk memimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batubara melakukan pemetaan kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak tahun 2024. Pemetaan kerawanan pilkada digelar dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang diikuti berbagai elemen masyarakat dari unsur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, serta pelajar. Pada kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman terkait proses pilkada serentak 2024 dan jenis pelanggaran serta tata cara pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan bahwa saat pemilu 2024 lalu, indeks kerawanan di wilayah Batubara masuk dalam kategori rendah. Pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024, sekaligus meminimalisasi terkait potensi resiko yang mungkin muncul selama proses pemilihan berlangsung. Saat ini Bawaslu Batubara masih memantau potensi kerawanan pada tahap kampanye, terutama terkait pelanggaran alat peraga kampanye yang marak terjadi. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan distribusi logistik yang belum optimal. Seperti sebelumnya diterima surat suara sementara pilkada akan digelar 40 hari lagi. Bawaslu Batubara mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pilkada agar berlangsung jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Kalau untuk ke depan ini ya kita Bawaslu Kabupaten Batubara masih mengkaji dan masih juga akan mengkonsultasikannya kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Kalau di Batubara sampai hari ini kami masih mengkaji yang sedang kita kaji terkait tahapan kampanye, terkait APK-APK atau keputusan yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU Kabupaten Batubara. Klasifikasi pemilih di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Tapanduli Tengah menggandeng para jurnalis untuk dapat bersama-sama menciptakan suasana kondusif pada pelaksanaan pilkada dan jelang pelantikan presiden terpilih nanti. Hal ini disampaikan Kapolres Tapanduli Tengah AKBP Basa Endem Banjarnahor ketika mengadakan dialog dengan sejumlah jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Tapanduli Tengah terkait pengamanan pilkada dan jelang pelantikan presiden. Para insan pers memiliki peran penting dalam menciptakan dan menghadirkan suasana kondusif di tengah masyarakat di suatu daerah melalui saluran pemberitaan baik di televisi online maupun media cetak. Polres Tapanduli Tengah sejauh ini tengah mengapresiasi kinerja insan media di Kabupaten Tapanduli Tengah dengan sangat baik dalam menciptakan kekondusifan di tengah masyarakat dengan cara meredam setiap isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, terutama jelang pilkada. Untuk itu, Polres Tapanduli Tengah berharap agar pemberitaan yang disajikan para insan pers berbagai platform media agar benar-benar mendapatkan edukasi dan juga menyejukkan masyarakat. Mungkin rekan-rekan seluruh elemen masyarakat dan juga terutama daripada rekan-rekan media jurnalis agar kita bisa sama-sama
menjaga situasi Kamtimas di Tapanuli Tengah ini, terutama pada saat pilkada dan juga menjelang berikutnya pelantikan daripada Presiden agar tetap kondusif. Pemirsa, sejumlah logistik pemilihan kepala daerah seperti bilik suara, kotak suara, dan tinta telah tiba dan didistribusikan di Sumatera Utara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta bupati dan wali kota di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. KPU Sumut menyebutkan telah mulai mencetak surat suara Pilgubsu 2024. Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sebanyak 11 juta surat suara saat ini sedang dalam proses percetakan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menyebutkan jumlah surat suara yang sedang dalam proses cetak ini ditambah sebanyak 2,5% atau 2.000 lembar dari total jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebagai surat suara cadangan. Jumlah surat suara Pilgubsu yang dalam proses cetak berjumlah 11 juta lebih lembar surat suara setelah ditambah 2,5% untuk cadangan. Komisioner KPU Sumut Robi Effendi Hutagalung mengatakan diprediksi proses pencetakan surat suara akan rampung pada akhir bulan ini. Sementara itu untuk logistik lainnya seperti kotak suara dan bilik suara hingga tinta telah berada dalam gudang logistik KPU Sumut dan sebagian telah didistribusikan ke 33 kabupaten kota. KPU Sumut menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan Bawaslu dan juga pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat seperti yang terjadi di Nias pada pemilu Februari lalu. Untuk hasil monitoring kesiapan gudang logistik yang telah KPU Sumut lakukan, ada 5 item logistik tahap pertama yang sudah selesai atau sudah tiba di gudang logistik kita di 33 kabupaten kota. Di antaranya bilik suara, kotak suara, kabel tis, segel, dan tinta. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 18 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir. Untuk hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Deli Serdang, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 98%. Angin bertiup dari utara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 14 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 16 Oktober tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifah Zahriadis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.